Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua adik-adik. Selamat pagi dan Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, jadi di kuliah awal kita ini tentu kita ada komitmen awal dulu, dan saya harap semua adik-adik dalam keadaan kondisi sehat walafiat, semua dalam keadaan menjaga kesehatannya, terutama harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, di pertemuan awal kita ini, pertama-tama tentu kita harus ada komitmen awal. Saya harapkan adik-adik masuk kuliahnya tepat waktu. Kedua, meskipun kita dalam posisi kuliah daring ini, tetaplah memperhatikan jadwal kuliah yang telah kita tetapkan bersama. Jadi jangan sampai ada yang merasa bahwa mentang-mentang kita tidak dipantau oleh dosen, ya kita hanya memasang foto saja di daring sehingga tidak terpantau oleh dosen. Oke, baiklah. Kita pertama kita untuk mata kuliah ini adalah pengertian mengenai manajemen sumber daya manusia itu seperti apa ya. Oke, saya sharing gambar ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi yang pertama kita harus pahami dan dimengerti apakah sebenarnya itu manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah merupakan salah satu bidang dari mata kuliah manajemen. Yang pertama mungkin pernah kalian terima, yaitu pengantar manajemen. Di situ diarahkan bagaimana kita memanage ya. Kita memanage apa yang mau di-manage. Tentu yang pertama kita manage adalah manusianya. Nah, memanage di sini manusia adalah, katakanlah kita seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu bisa mengatur dan bisa memantau karyawannya. Nah, disinilah manajemen berperan penting sekali. Bagaimana caranya seorang manajer itu bisa menggerakkan orang. Jadi manajemen itu bukan hanya sebagai suatu susunan manajemen dari sebuah susunan manajemen itu sendiri, tetapi bagaimana caranya manajemen itu menjadi seni. Jadi seni untuk menggerakkan orang, bagaimana caranya agar orang itu bisa diberdayakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, misalkan adik-adik semua kan, mungkin adik-adik tiap hari di rumah kan tentu kuliah itu untuk apa sih? Nah, di situ kan adik kan kuliah awalnya kan tentu ada manage awal ya. Jadi manage awalnya itu tentu saya kuliah untuk menjadi seorang sarjana. Tapi sebelum Anda menjadi sarjana tentu Anda punya program-program. Nah, program-program ini yang kita susun dalam bentuk manajemen. Jadi kita memanage diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa cepat selesai di perkuliahan. Nah, seperti itu juga dengan proses manajemen sumber daya manusia. Jadi dari proses manajemen sumber daya manusia tentu kita mengenal ada segi-seginya atau ada bagian-bagian tertentu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, selain pengendalian ada juga bagian controlling atau evaluasi ya. Nah, itu ada bagian paling terakhir dari evaluasi, artinya apa yang telah kita lakukan dari awal, nah itu ada evaluasinya akhirnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai perencanaan, tentu perencanaan itu tidak lepas dari visi dan misi pertama dari perusahaan kita. Nah, kita memanage atau kita memperencanakan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita capai dalam organisasi kita atau apa yang ingin kita capai dari perusahaan. Nah, tentunya perencanaan di sini adalah bagian yang sangat penting
untuk memasuki langkah selanjutnya, karena perencanaan di sinilah menjadi proses awal untuk bisa mengolah mengolah apa yang mau di-manage, apa yang kita mendapatkan, apa yang kita mengharapkan. Nah, setelah rampung untuk perencanaan, kita akan masuk ke bagian pengorganisasian. Bagaimana itu pengorganisasian? Tentu dalam pengorganisasian itu ada pengaturannya awal. Itu bagaimana seorang manajer menyusun staffing yang ada di dalam struktur organisasi perusahaannya. Jadi pengorganisasian itu bagaimana seorang manajer, di bawahnya manajer siapa, lalu di bawahnya lagi subbagiannya itu tentu ada bagian-bagiannya lagi dalam pengorganisasian. Nah, selanjutnya masuk ke bagian tata pelaksanaan. Nah, bagian tata pelaksanaan tentu disinilah bentuk kegiatan operasional perusahaan ya, karena apa yang sudah diatur dalam perencanaan, apa yang sudah dalam pengorganisasian itu dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya itulah yang akan kita capai bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, tentu dalam proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan itu tidak lepas dari proses pengendalian. Pengendalian di sini sama dengan apa yang sudah kita ukur, apa yang sudah terukur itu bisa dikendalikan dalam bentuk hasil manajemen yang telah diatur bersama. Karena semua bentuk pengendalian itu tidak terlepas nanti dari proses produksi, ya. Tidak terlepas dari proses produksi. Kenapa dikatakan begitu? Karena sumber daya manusia yang itu dianggap semakin peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Karena kalau tidak memperhatikan karyawan, tentu akan berdampak kepada tingkat kemajuan bagi perusahaan itu sendiri, dan angka berdampak juga kepada karyawan. Ya. Nah, ketika karyawan tidak mendapatkan perhatian dari seorang manajer, maka akan berdampak pula kepada hasil produksi. Ya. Jadi semakin bagus tingkat kesejahteraan karyawan, maka semakin bagus pula hasil yang ingin kita capai dari suatu perusahaan atau produksi dari sebuah perusahaan. Demikian juga di organisasi. Ketika hubungan antara manajer dengan karyawan itu baik, hubungan emosional mereka bagus, maka akan tercipta suasana yang baik, lingkungan kerja yang sehat. Nah, itu yang diharapkan dalam suatu manajemen. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang masih kurang paham, silakan boleh bertanya. Ya, oke. Kalau tidak bertanya, kita lanjut lagi. Jadi, kenapa dikatakan manajemen? Istilah manajemen itu pertama diketahui itu adalah bentuk atau memanage ya. Jadi memanage artinya kita mengatur, kita mengolah. Jadi kata manage itu mengolah. Jadi bagaimana yang sudah ada sekarang ini atau struktur yang ada dalam suatu organisasi itu kita manage, orang-orangnya kita manage sehingga tujuan dari para perusahaan itu bisa tercapai. Kita masuk ke materi berikutnya. Ya. Tujuan utama yang kita ingin capai dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi. Nah, istilah seperti tadi saya katakan bahwa seorang karyawan atau karyawan yang ada dalam suatu perusahaan atau ada juga dalam organisasi memegang peran penting bagi pengembangan perusahaan itu. Ya. Kenapa? Karena pegawailah yang lebih tahu seperti apa model untuk mengembangkan. Karena mereka yang menerima proses pelaksanaan dari apa yang ingin dicapai, misalnya produksinya, pemasarannya. Nah, itu pegawai yang lebih tahu. Nah, sekarang kembali kita kepada pemahamannya bahwa pengolahan atau apa yang disangkutkan kepada karyawan itu akan berdampak kepada proses pengolahan, ya. Jadi pengolahan yang diberikan kepada karyawan itu nantinya kita berharapkan bahwa bisa dapat
berdaya guna, ya. Jadi selain dia berdaya guna juga berhasil guna. Nah, yang kita harapkan dari berdaya guna dan berhasil guna di sini adalah tentunya tujuan dari organisasi itu, tujuan dari perusahaan itu. Nah, apa yang pertama kita rasakan dari proses seperti begini, disinilah kita lihat bagaimana kita mampu memanage, kita bisa memanage karyawan atau sumber daya manusia yang ada itu, tentunya ujung-ujungnya adalah untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai bersama. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh silakan bertanya sebelum kita ke materi Iya selanjutnya. Pak, iya Pak, ini saya mau bertanya Pak. Silakan. Nah kan di setiap perusahaan itu kan bergerak di bidang yang berbeda-beda, ada di bagian jasa, ada di manufaktur dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah di setiap perusahaan itu dalam memanage sumber daya manusia sama atau berbeda, Pak? Terima kasih. Nah, antara perusahaan manufaktur dan manufaktur tentu beda dalam proses pengolahan sumber daya manusia. Tapi semua sama hampir dalam bentuk hampir sama dalam pencapaian tujuannya. Artinya kita ingin mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, sasaran ini yang kita inginkan, kita harapkan karena sebenarnya semua bentuk perusahaan itu hampir sama, baik perusahaan non manufaktur dan non manufaktur sebenarnya sama. Cuma bentuk kebijakan dalam pelaksanaannya yang dijalankan oleh perusahaan. Karena perusahaan itu kan tentu ada kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang ingin dicapai. Jadi sebenarnya sama saja sebenarnya, cuman kembali kepada kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, ya. Nah, seperti begitu. Iya Pak, terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini program kita selanjutnya. Mungkin minggu depan kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Saya harapkan tetap menjaga kesehatan, dan protokol kesehatan tetap diperhatikan. Oke. Ya, oke, sampai di sini kuliah kita hari ini. Minggu depan kita sambung ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.